Halo semuanya, jadi balik lagi gue bikin video. Apa kabar nih kalian? Semoga semuanya baik-baik aja ya di tengah pandemi virus corona COVID-19 ini. Semoga teman-teman sehat-sehat semua, terhindar dari COVID-19 juga. Nah, tapi gue dari kemarin juga kelamaan work from home, terus gak nongkrong-nongkrong, gak keluar-keluar gitu. Jadi gue rada-rada bosen juga. Terus sekarang ini gue pengen ngabuburit lah ceritanya. Tapi gue juga sendirian karena gue pengen ngabuburit pakai Caribbean di belakang. Sedangkan Caribbean juga tempat duduknya cuma ada 2. Jadi kan kalau PSBB pemerintah bikin peraturan kalau misalkan kita nyetir kita nggak boleh bawa penumpang di sebelah kiri. Kalau mau bawa penumpang di belakang. Nah sedangkan mobil ini nggak ada jok belakangnya. Kesian dong kalau misalkan disuruh duduk di bak atau di bagian cabin belakangnya kan sempit gitu. Jadi gue pengen jalan-jalan sendirian aja di mobil aja. Gue nggak nongkrong, nggak apa ya, pokoknya gue pengen jalan-jalan. Kangen juga, udah lama nggak jalan-jalan pakai si Caribbean. Terus gue pengen muter-muter daerah BSD. Kalau mungkin nanti Pagedangannya dibuka juga gue pengen apa namanya masuk ke Pagedangan, offroad dikit lah. Apa ya, kangen lah, pengen offroad juga. Terus udah lama juga nggak nyetir si Caribbean. Nah jadi si Caribbean ini baru balik dari tempat penitipan. Jadi sebelumnya Caribbean ini gue titipin di showroom di Blok M Square situ deh, di showroom mobil bekas. Pengen gue jual gitu kan. Sekitar udah hampir 2 bulan sebenarnya udah ada yang mau sama mobil ini. Cuman dia penawaran tertinggi itu 185 juta, sedangkan gue belum mau lepas di harga segitu. Jadi gue masih mau lepasnya di atas 200 atau ya pokoknya 200-an lah gitu. Gue belum mau lepas di angka 185 juta. Jadi akhirnya di saat corona gini juga pasti peminat beli mobil juga mulai mulai kurang lah. Beli mobil bekas juga semua turun. Teman-teman yang jualan beli mobil bekas juga nggak banyak yang minat gitu kan. Terus ya udahlah, mobilnya juga ini kan mobil hobi hitungannya, pasti orang juga lebih memilih untuk menyimpan uangnya karena kita nggak tahu ini corona sampai kapan. Makanya akhirnya ya udahlah, gua ambil aja, nggak gue perpanjang tempat penitipannya. Terus ya gue bisa jalan-jalan lagi lah pakai mobil ini sebelum mobil ini laku. Karena kalau misalkan gue titip, gue jadi nggak bisa pakai, mobilnya juga belum kejual gitu kan. Jadi gue juga nggak bisa beli mobil baru kalau mobil ini belum kejual. Jadi makanya ya udah gue ambil aja, terus ya bisa gue pakai jalan-jalan gitu. Jadi buat temen-temen yang ada penawaran di atas 185 juta tentang mobil ini, boleh tuh DM ke Instagram gue ya. Mobilnya agak sedikit kotor padahal kemarin bersih. Jadi dari rumah nyokap gue di BSD kemarin gue titipin di sana. Terus pas gue mau bawa ke sini hujan. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa, kita pakai aja. Sama sebenarnya nih mobil baru gue cek kenapa ada bunyi. Jadi gue lewat polis tidur gitu bunyi klontang gitu kan. Sama knalpotnya agak suara berisik, agak lebih berisik gitu ya. Ternyata setelah gue ngolong si knalpotnya ini udah keropos. Sama ada yang patah deh bagian belakangnya. Jadi knalpotnya tuh goyang-goyang gitu deh, mentok-mentok. Jadi mungkin dalam beberapa hari gua akan cari tempat knalpot yang oke buat ganti tabungnya. Kayaknya tabungnya mesti diganti karena nggak bisa dilas lagi, karena tabungnya bener-bener yang bagian bawah tabungnya itu udah pada keropos. Jadi kayaknya kemungkinan gue akan ganti tabungnya sama akan ganti pipa knalpot ya. Cuman kita lihat dulu deh ntar di tukang knalpot pipanya perlu diganti atau enggak gitu. Jadi next video gue akan ganti knalpot si Caribbean. Sekarang gue mau jalan aja langsung, kita mau ngabuburit. Kangen juga naik Caribbean. Udah hampir 2 bulan lah nggak bawa mobil ini, nggak ketemu sama mobil ini. Kangen juga ternyata. Makanya gue pengen ngabuburit lah, jalan-jalan naik si Caribbean. Cuman kayaknya ada beda nih setelah gue nggak pakai 2 bulan. Remnya kayak agak lebih dalam, entah emang sebenarnya tadinya begini atau emang karena udah lama nggak pakai aja jadi beda ngerasanya gitu. Tapi ya masih sama sih rasanya.
gitu, lebih berisik. Ntar gue kalau pengen knalpot sih pengennya yang lebih adem lah gitu. Ini gue jalan-jalan sendirian, tapi tetap bawa masker juga. Kalau misalkan nanti ketemu orang, tetap harus pakai masker. Ya, Ramadan kali ini gimana ya? Dari hari pertama sampai ini hari ke berapa ya? 8 atau 9. Ini kayaknya cuacanya enak sih, nggak terlalu panas, mendung-mendung gimana gitu. Bahkan hari pertama puasa hujan deras banget tuh pas mau buka. Nggak berasa apa ya, nggak berasa panas, nggak berasa capek gitu. Meskipun gue beraktivitas juga, apa namanya, ada syuting juga, kerja juga gitu kan. Nah, gimana nih cerita teman-teman Ramadan tahun ini? Semenjak adanya corona, terus nggak bisa kemana-mana, nggak ada bukber, nggak ada sahur on the road, nggak ada sahur off road. Itu dia tuh. Padahal maksudnya ini mobil kan balik lagi nih, kalau misalkan nggak ada pandemi virus corona ini, jadi bisa sahur off road gitu kan. Cuman ya kita nggak bisa sahur off road, nggak ada sahur on the road juga. Terus ya udah, kayaknya memang kita harus beginilah, harus seperti ini negara kita, kalau enggak makin parah penyebaran virusnya. Gimana nih cerita teman-teman selama di rumah aja, udah ngapain aja, udah di titik bosan yang seperti apa? Komen di bawah ya, ceritain cerita masing-masing dari kalian selama di rumah aja atau selama virus corona ini seperti apa. Oh iya, sama apa ya, banyak juga yang terpaksa harus di PHK atau dipotong gajinya. Ya memang kita harus bersyukur aja dulu dengan keadaannya. Kalau di PHK atau dipotong gajinya ya sudah, diterima aja dulu. Mungkin emang ini ujian juga, tapi ya suatu saat nanti pasti akan ada hikmah yang lebih baik lagi dari kejadian ini semua. Mungkin setelah di PHK akan dapat kerjaan yang lebih bagus lagi, yang gajinya dipotong akan dapat kenaikan gaji gitu kan. Amin. Kita berdoalah semoga cepat segera berlalu dan kita bisa seperti dulu lagi, jalan-jalan, kita bisa bikin sahur off-road kayak gitu-gitulah. Nah, sekarang gue dari BSD. Ya bedanya dengan Ramadan yang seperti biasanya, jalanan lebih sepi. Terus yang jual takjil biasanya di BSD itu rame. Sekarang bukan berarti nggak ada sih, ada, cuman nggak rame lah gitu. Terus ada larangan juga, larangan mudik. Aduh sedih banget, padahal setiap tahun biasanya mudik ke Jawa Timur. Dan biasanya setiap mudik lebaran itu kita di Auto Driver ada program namanya Mudik in Style. Jadi Mudik in Style itu kita kru Auto Driver dapat apa ya, kita boleh lah, impian kita tuh pengen mudik pakai mobil apa sih gitu, mobil yang terbaru gitu. Nah udah ya segala macam udah milih-milih, tapi ya pemerintah bilang kita nggak boleh mudik ya, karena emang buat kebaikan kita bersama juga sih, karena emang demi menekan penyebaran virus, daripada kita bawa virus ke saudara di kampung halaman gitu kan. Ya memang lebih baik seperti ini sih, cuman ya sedih aja gitu dengan adanya COVID-19 ini, jadi nggak bisa mudik, jadi nggak bisa bikin konten mudik juga gitu kan. Cuman ya udahlah, kita jalan-jalan aja di Jakarta yang biasanya mungkin kalau mudik, kalau lebaran Jakarta sepi, mungkin nggak terlalu sepi-sepi amat ya. Tapi bisa aja sepi sih ya, karena orang juga nggak keluar ya. Mall juga nggak boleh. Ya udah. Ya mungkin kita jalan-jalan sendiri aja kayak gini lagi ya. Ntar pas mudik kita muter-muter daerah Jakarta aja deh. Sedih sih. Oke, udah nyampe Pagedangan dan sepertinya Pagedangannya nggak ditutup. Lumayan bisa ngabuburit di track off-road. Ya jalan-jalan aja di tanah deh. Kangen juga pakai 4 wheel-nya, pakai 4L-nya buat kotor-kotoran dikit lah. Ya nggak kotor-kotor banget sih, orang nggak terlalu becek sih kayaknya. Tapi kita hujan mulu
Oke. Kangen banget dah. Aduh, knalpot gue kayak beneran patah deh, soalnya klontang-klontang gitu di bawah bunyinya. Sendirian aja nggak apa-apa, seru. Aduh, berisik banget nih knalpot. Harus benerin segera nih. Mana sih dia bilang jalannya? Kok ada gituan sekarang? Oh, bentar. Kayaknya keliru deh gue. Mana sih jalannya? Ini kenapa ada ginian ya ngomong-ngomong ya? Ini bukan sih. Namanya jalur motor. Oh, ke suruh kiri mana kali? Emang ini jalan mobil? Lah ini mah kesana. Nih gue kalau nyangkut sendirian sih kelar nih gue. Oh enggak sih. Mana sih jalannya? Mana sih dibilang pohon bambu kanan lah, ini tutup jalannya. Oh ini. Oh bisa ke bawah. Coba kita tes deh. Iseng banget asli. Bener-bener sendirian. Bismillah ya Allah, assalamualaikum. Nggak nyangkut, jangan sampai nyangkut. Oh ini ke bawah. Pokoknya kalau nggak bisa jangan dipaksa. Pokoknya kalau nggak bisa jangan maksa, biar nggak nyangkut sendirian. Oh iya, terakhir itu setiap off-road temperatur gua overheat. Aduh sayang banget banyak sampah. Temperatur gua overheat karena ternyata apa sih namanya, ada deh electric fan gua itu. Gua kok ngeri sih. Gua ngeri deh, ini jeblos nggak ya? Electric fan gua rusak. Waduh, kubangan sih, cuman gua bisa keluar nggak ya? Ah bisa ini makanya. Gue deg-degan sebenarnya. Gue deg-degan sebenarnya tuh kubangan. Kalau gue nyangkut nggak ada yang nolongin, nggak ada pohon, nggak ada winching point. Ngabuburitnya sendirian off-road. Kangen sih, kangen banget. Nggak ada off-road tahun ini. Ada licin. Oh, udah sini doang. Oke lah. Terus ini naiknya ke. Waduh. Oke, gua ke belakang deh. Hehehe, becek dikit. Nyucinya besok aja lah. Males nih kalau harus nyuci. Sambil liatin temperatur gua naik nggak ya. Kalau naik gua berarti harus servis radiator. Ini kemana ya? Oh, coba ya. Pelan dah. Kalau nggak gua mundur. Aduh, knalpot gue berisik banget. Buset, ini semak-semak kayak udah lama gak dipakai off-road deh nih.
perasaan ini biasa aja, nggak miring-miring amat. Gue kenapa kalau naik mobil ini ngerasanya miring banget sih. Buset nih, semak-semak tinggi banget. Udah nggak pernah dilewatin mobil ini. Mana sih jalannya? Waduh, kok patah ke situ sih? Ngilu juga gua. Gimana sih di luar kayaknya? Waduh, nyangkut begini. Coba kita berusaha keluarin. Gila, tinggi banget nih. Asli deg-degan. Off-roadnya sendirian, masalahnya kalau nyangkut gak ada yang nolongin. Bismillah, bismillah. Udah habis ini keluar ah. Yang penting udah seru tadi. Gue takut. Gue takut. Oh, ini kesini. Waduh, sutet nih. Ini mana sih jalannya? Gue mau keluar dong dari sini. Sudah cukup. Oh, ini dia naik nih. Udahan. Udahan gue, deg-degannya lumayan gue. Waduh, bisa lah ya. Hihi, bisa. Deg-degan gua. Deg-degan gua parah. Bodoh ah, udahan. Sendirian dong, gua gak berani ah. Udahan keluar. Oh, aduh. Aduh, nyangkut. Aduh, knalpot gua bunyi kontang patah. Pentok lagi kamera gue. Nah, udahlah. Four wheel biasa aja. Alhamdulillah, selamat ya Allah. Aduh, gue pengen foto dulu di sini ya depan. Alhamdulillah, nggak kenapa-napa. Oke, jadi segini aja dulu kali ya. Ngabuburit off-roadnya di Pagedangan. Gue deg-degan banget karena sendirian, bener-bener sendiri, gak ada navigator. Biasanya gue juga bukan yang bisa apa ya, off-roader expertise gitu, bukan. Gue cuma bener-bener suka aja, terus kebetulan punya mobil kayak gini, terus bisa dipakai off-road. Jadi deg-degan karena kalau misalkan nyangkut takut gak ada yang nolongin. Gue pernah waktu itu berdua sama waktu itu masih calon istri, belum nikah. Nyangkut tuh di Pagedangan gara-gara otoy pakai mobil ini. Terus tuh nggak ada Om Leonardo waktu itu yang nolongin. Jadi gue ya segini aja dulu nih. Yang penting mobilnya kotor-kotoran. Emang nih mobil harus kotor, jangan bersih mulu gitu kan. Beberapa bulan ini nih mobil gak pernah kotor, dibersih mulu. Gue deg-degan. Tadi sempat nyangkut, sempat hampir miring banget juga. Ya sebenarnya mungkin nggak terlalu miring kali ya, cuman gue lebay aja deh. Gue rada deg-degan. Yang penting kena kecebur kubangan seban gitulah. Makanya becek-becek. Terus habis itu
Yaudah gue keluar, gue jalan-jalan yang lewat biasa aja, habis itu pulang. Nih mobilnya udah kotor segini deh. Ini tadi kena kubangan, tadi ada kubangan, mungkin kubangannya sekitar segini kali ya. Ya seginilah nih. Terus dia nyiprat-nyiprat ke atas. Ya kotor dikit lah, nggak apa-apa. Kalau kotor, gue untung nggak kotor-kotor banget, jadi masih bisa dibawa pulang dulu, nyucinya besok. Seru sendiri, ngabuburit, kangen juga off-road. Seru sendiri, kangen juga off-road, cuman gak berani terlalu ekstrim karena takut. Yaudah, ini gue mau muter dulu, habis itu paling baru pulang. Seru ya, seru sih ini jalan-jalan ke apa ya, ini meskipun nggak di pedesaan ya, di tengah kota, cuman kayak di semak-semak, terus daun-daun hijau gitu liatnya. Biasa ngeliatin layar komputer mulu kan. Oh udah, ini udah ujung nih, udah habis. Oh itu yang waktu itu gua sama Clarissa tuh, tanjakan yang Clarissa nyetir, dia nggak berani nanjak. Terus habis itu nyambungnya ke sana, terus nyangkut. Nggak usah, sana becek juga. Kayaknya tadi ngobrol sama penjaga sini, si Dajjal, namanya Dajjal, serem banget ya. Gue heran kenapa dinamain Dajjal lagi. Panggilannya Dajjal, serem banget. Si Dajjal bilang gara-gara mulai bulan Ramadan hujan deras terus jadi kali. Ada orang mancing. Udah, cukup pulang. Cukup ngabuburitnya, seru-seruannya. Next, kalau misalkan mau off-road lagi, ngajak temen dah, rame-rame, biar seru. Enggak sih, biar bisa tolong-tolong menolong kalau misalkan nyangkut. Itu ketakutan terbesar gua kalau off-road. Terakhir off-road itu kayak sahur off-road tahun lalu deh, yang fan belt gue putus. Aduh. Terus sekarang gue kemana-mana selalu bawa fan belt cadangan. Cuman sekarang lagi nggak ada sini karena kemarin habis dititipin, kan mau dijual. Jadi gue barang-barangnya gue bersihin semua. Nah kalau jalan yang atas ini, bagian atas ini tuh emang kayak gini nih, nggak ekstrim. Kok jalanan tanah biasa. Aduh, gue liat atas aja deh. Ada yang pada lagi latihan balap apa, motor cross ya, sepeda motor. Ini dia nih, baru kita omongin si Dajjal. Kenapa? Mau balik loh? Kagak. Oh, kagak. Enggak, aman. Tadi gue udah hampir nyangkut. Gue udahlah, udah cukup, gue mau pulang dah. Itu dia yang namanya Dajjal, penunggu sini. Kalau mau masuk ke sini bayar 50.000 sama dia. Dah, ini ada yang lagi pada latihan motor cross. Kita cabut aja. Oke guys, jadi udahan dulu ya. Kita ngabuburit off-roadnya. Tuh pada jadi kubangan tuh, jadi pada kayak danau. Apa sih? Bukan danau ya, apa namanya? Tempat mancing tuh apa sih namanya? Itulah. Tuh ada orang dua mancing. Itu tadinya trek. Tuh kita bisa ke sana. Tuh ada yang kubangan nyemplung gitu tuh. Udah kelalap air semua. Udah, segitu dulu aja ya. Video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke YouTube Lutfi Aziz kalau kalian pada belum subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue juga, Lutfi Aziz 11. Kalau ada yang minat mobil ini di atas 185 juta juga bisa DM ke Instagram gue ya. Semoga teman-teman puasanya pada lancar, nggak ada halangan, dan selalu diberi kesehatan, semua terhindar dari COVID-19. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.